kali ini kita akan bikin Trello. Si Trello ini gunanya untuk mengorganize tugas kita selama mentoring. Nah, nggak tugas aja sih, tapi project dan program kita selama mentoring ke depan gitu. Kayak programnya apa nih, projectnya apa gitu, tugas mingguannya apa, evaluasinya apa. Karena di sini banyak banget tabelnya. Tabelnya tuh ada project resource, ada ada tabel question, terus ada to-do list dari masing-masing individu yang akan muncul juga di sini dan akan di-review mentornya. Project resource ini isinya tentang deskripsi, tentang penjelasan. Terus yang pertama kita kupas dulu nih. Ada labels. Labels ini ada warna kuning, merah, ungu, biru, terus ada warna hijau sama navy. Nah, yang warna kuning ini buat program inisiatif Menti, dimana si Menti ini misalkan dia punya inisiatif program baru di luar program yang telah dia buat gitu. Kayak oh iya kayaknya ini bagus nih programnya, masukin gitu. Oh ini bagus nih buat nambah dan menunjang program lainnya, atau program ini tuh baru gitu idenya, dan ini bisa dilaksanakan dan bisa menunjang program yang dia buat, ini dimasukin gitu, warnanya kuning, ini kasih tanda warna kuning. Terus yang kedua merah. Merah ini prioritas, program prioritas yang akan teman-teman lakukan gitu. Kayak misalkan bikin bisnis plan, itu prioritas banget nih yang harus dilakuin, ya udah tandain warna merah. Kalau misalkan tugasnya ini harus dilakuin dalam jangka 2 minggu dan ini benar-benar krusial, itu prioritas, berarti tandain warna merah. Terus yang ketiga ada warna ungu. Ungu ini menandakan target jangka panjang. Kalau misalkan target teman-teman itu jangka panjang kayak prestasi kuliah, sedangkan teman-teman masih semester 4, sedangkan itu kan jangka panjang ya, masih lama gitu untuk dicapainya. Nah, itu ditandain warna ungu karena jangka panjang, tapi breakdown dari rencana dan apa aja harus dilakuin bisa dilakuin di Trello ini gitu selama mentoring. Kayak misalkan kamu kalau misalkan mau punya prestasi kayak gitu, kamu harus ngumpulin bahan ini kata mentornya, atau kamu harus ngumpulin tugas ini gitu, coba deh kamu bikin ini gitu. Itu kan bisa dilakuin sekarang gitu, uji cobanya dan apa aja step-stepnya itu, tugasnya bisa dilakuin sekarang, sedangkan targetnya jangka panjang, ya udah tandain warna ungu. Terus penjelasan tabel warna biru. Jadi setiap tabel tuh ada penjelasannya. Misalkan teman-teman bikin tabel, dia judulnya rencana tambahan gitu, rencana tambahan. Nah, misalkan tuh kan judulnya rencana tambahan, terus kita nggak tahu tuh tabelnya apa, isinya buat apa. Jadi dikasih tuh deskripsi tabelnya. Misalkan tabel ini dibuat khusus untuk agar saya bisa lebih fokus dengan target yang baru gitu dibanding target sebelumnya, atau ini adalah arsip dari target sebelumnya gitu. Itu bisa ditandain atau dikasih deskripsi di bawahnya supaya kita tahu itu tabel apa. Terus ada target jangka pendek. Target jangka pendek ini adalah rencana dan realisasinya bisa terlaksanakan selama 2 bulan. Kayak bikin startup, bikin platform, bikin bisnis plan, bikin berancangan bisnis itu kan kita bisa buat rancangannya selama 2 bulan gitu. Bikin startup rancangannya kita bisa buat 2 bulan. Kita nyari tim, kita bikin platform juga nyari source-nya dan segala macamnya, kita bisa bikin itu selama 2 bulan. Jangka pendeknya bisa terlaksana gitu. Terus kayak ikut lomba, terus ikut atau submit esai gitu, itu kan bisa kita buat selama jangka waktu 2 bulan. Nah, itu kasih tanda warna navy gitu. Terus ini project Dreamwork selama mentoring. Nah, project Dreamwork ini target mingguan dan bulanan yang akan dilakukan tim. Jadi teman-teman ini beda-beda tentunya, mentornya jadwalnya beda-beda. Jadi teman-teman akan bikin dan nge-organize apa aja yang akan dilakuin selama 2 bulan ke depan. Kayak misalkan ini kan 27 Juni udah first gathering,
goalsnya nge-breakdown dan mereview planning dan to-do list teman-teman selama mentoring. Jadi hari pertama itu yang akan dilakuin, hari kedua apa gitu, hari ketiga apa, atau mungkin misalkan mingguan nih, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, minggu keempat apa yang harus dilakukan oleh tim. Terus bulan ini apa yang akan dilakukan gitu kan. Setiap bulan, 1 bulan sekalinya itu akan ada ini tatap muka secara virtual, mau Zoom mau Gmeet. Itu apa yang akan dilakukan, outputnya mau apa, outcome-nya apa gitu, itu harus jelas dan di list gitu, apa aja yang akan dilakukan gitu segala macam. Dan goals, outcome, output juga harus jelas, kayak 27 Juni first gathering, breakdown dan review, planning to do list gitu. Itu. Nah, ini di sini juga ada tabel materi dan source untuk menti. Kayak misalkan ini tuh ada materi tentang business plan, ya udah bisa di attachment gitu di sini. Terus bisa pakai Google Drive juga, link-link segala macam bisa di attachment di sini. Terus ada checklistnya juga, ada buat list-listnya juga. Misalkan materi minggu depan mau tentang leadership gitu, itu bisa dikasih detailnya, terus dimasukin list gitu. Tapi kalau misalkan itu nggak perlu, cuma attachment doang, materi-materi doang kayak gini, nanti bisa di attach, nanti langsung ada tuh ya, materinya kayak PDF gitu di sini, terus buku di sini, link segala macem gitu. Itu buat search sama materi dari Menti gitu. Nah, ini weekly update sama evaluasi. Jadi misalkan tim update-nya minggu pertama udah menyelesaikan tugas A gitu, diupdate menyelesaikan tugas A, terus evaluasi si B belum ngerjain karena gini, nanti kedepannya kita akan melakukan ini mungkin sebagai perbaikan itu gitu. Itu bisa ditambahin buat weekly update. Terus question for next meeting, kayak kan kita banyak banget nih pertanyaan yang pengen ditanyain, bisa banget ditulis di tabel ini. Kayak tugas tanggal 29 gimana, ini contoh doang ya, kayak aku tulis ini tuh sebagai contoh. Ini contohnya, tugas tanggal 29 gimana, katanya begini contohnya, Nofri ke Resa, Tres tolong benerin lagi tabelnya. Muti, oh iya makasih udah bantu ingetin gitu. Terus Muti bilang lagi, besok udah beres ya ini tipe, besok udah beres ya datanya ke Iin gitu. Jadi ini bisa banget dipakai gitu nantinya. Terus benar-benar harus rajin dicek. Nah, ini adalah to-do list masing-masing menti. Misalkan aku mau buat to-do list di mana aku kan bikin brain management dari Strada. Nah, di sini penjelasannya adalah ini tugas dari masing-masing orang, supaya orang tahu nih tugas aku gini. Nah, pertanyaannya mungkin kayak kenapa tugasnya harus jadi satu kelompok gitu. Jadi kita tuh mau bikin ekosistem dan organize-nya bareng-bareng gitu. Gimana si A bisa nanya, si B bisa nanya, si mentornya bisa lihat progresnya kayak gimana, dan apa aja harus kita evaluasi bareng-bareng. Itu bakal lebih enak karena kita punya power untuk nge-pushnya, kita punya orang buat bantu-bantu buat nge-pushnya, dan ini tuh kita sama-sama buat grow di satu tim. Nah, itu kenapa kita bikin nih si projectnya dan to-do-nya bareng-bareng gitu. Jadi semuanya bisa kelihatan, oh ini udah ngerjain sampai sini, kok aku belum ya udah itu berarti kita harus ngerjain. Oh sini udah nyampe sini, aku belum, kita ngerjain gini. Dan itu ada feedbacknya, bantunya gitu segala macem. Jadi benar-benar kita bikin si tim dari Trello ini bisa saling berkesinambungan. Oke. Udah kan? Sini. Nah, ini tuh penjelasan dari program yang akan kita lakukan. Kayak Strada Coffee. Strada Coffee apa? Kenapa kamu jadi mau bikin manajemennya bagus? Strada Coffee itu cafe di Semarang, tapi dia bikin kopi juga, dia punya produk kopi juga, grade-nya 8 ke atas. Tujuannya kenapa pengen ningkatin branding? Kayak misalkan ini contoh sih, kayak buat perencanaan Instagram post selama 1 bulan.
buat Instagram post selama 1 bulan. Nah misalkan si Instagram post ini minggu pertama apa gitu targetnya, targetnya tuh harus bikin target posting, misalkan posting 7 feed selama 1 minggu gitu. Posting 7 feed selama 1 minggu, ini udah belum gitu, nanti di checklist, dicentang gitu item kayak gini tuh bisa lagi postingannya apa aja yang mau di post, kayak promosi kopi baru misalkan, kopi baru, terus engagement customernya ini bisa tuh kayak gini kan. Jadi kita checklist, centang-centang, kalau di centang ini dia 50% udah selesai, udah centang 2 udah 100% deh, udah selesai udahnya gitu. Ini bisa dipakai buat checklistnya. Terus ada deadline-nya tuh kayak selama 7 hari, berarti kan tanggal 1 Juli tuh dia udah selesai harusnya. Tanggal 1 Juli dia harus selesai. Nah kayak gitu, nanti ada tuh dia tuh deadline-nya segitu, tanggal 1 Juli. Oke deh gitu. Nah di sini akan kelihatan deadline-nya tanggal 1 Juli dan belum ada yang di checklist gara-gara kan belum selesai, belum dikerjain gitu. Terus ini juga tugasnya sama sih kayak tadi. Nah ini program hampir selesai tandain juga. Yang tadi tuh program bikin branding, naikin brandingnya mau selesai nih, seminggu lagi, ya udah tandain, kasih label dia mau selesai. Jadi lebih enak kan kita lihatnya, ini programnya mau selesaiin dulu gitu, kayak gitu. Nah ini weekly update Mutiara. Weekly update-nya bisa diisi nih, kayak misalkan selama 1 minggu ini Muti berhasil meningkatkan omset 20% dan mengerjakan dua program list gitu. Udah deh itu dikasih si ininya, weekly update dari Mutiara. Jadi Matiara bisa lihat, si Muti udah ngerjain ini gitu. Ini kan ada ya, kalau misalkan naik gini berarti ada deskripsinya tuh di bawah. Terus nanti teman-teman akan dikasih kayak gini, tuduh namanya siapa, proyeknya apa gitu. Misalkan proyeknya ada 3, berarti tuduh nama proyeknya apa. Jadi kan beda-beda ya proyeknya, mau prestasi, mau apa gitu. Jadi dari nama sama proyeknya itu udah menandakan bahwa ini proyek si ini dan namanya ini. Nah ini ada proyek, ada tabel pending. Di pending ini adalah program yang hampir selesai ke tahap akhir tapi belum bisa terselesaikan gitu. Jadi kita dikasih pending, karena mau selesai sebenarnya harusnya selesai tapi masih tahap akhir gitu. Jadi ini pending nih gitu dah. Terus ini blok programnya tidak tercapai, tidak digunakan. Jadi programnya itu dirasa nggak akan tercapai kali ya, kayaknya ini dibuang deh programnya gitu, ganti program yang ini atau ganti tugas yang ini gitu, karena peluang kebersihannya itu nggak ada atau kecil gitu atau berat banget, itu bisa dikasih ke blok gitu. Terus nanti kan teman-teman bisa bikin program atau tugas baru. Terus yang selesai, kira program selesai. Misalkan aku udah bikin ini, selesai gitu. Misalkan kita program target jangka panjang udah selesai, kita milih nih ke sini gitu. Terus ini buat nge-notice juga teman-teman bahwa si tugas teman-teman tuh tinggal 2 atau 3 lagi gitu, karena udah mau selesai. Terus atau mungkin dari teman-teman tuh aku mau jadiin arsip, mau kayak database gitu di sini, nggak apa-apa. Jadi kita bisa nge-copy ini, kita
copy nih kayak gini gitu kan. Nah dia tuh bakal copy gini kan, jadi teman-teman punya arsip sendiri, di sini punya arsip sendiri ya. Nah kayak gini, jadi ini buat penilaian atau ngenotis dari mentornya, oh si ini udah selesaiin ini, yang ini udah diselesaiin, minggu ini tuh ada yang selesai gini 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 gini, dan ada perkembangannya, ada progres yang dibikin gitu dan kelihatan. Itu bisa banget dipindahin, jadi tinggal dipindahin aja kayak gini gitu deh teman-teman.